dasar-dasar ekonomi Islam tidak merepresentasikan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kita mulai dari definisi harta haram. Harta haram adalah segala bentuk kekayaan yang diperoleh melalui cara-cara yang dilarang tegas oleh syariat Islam. Dan secara ringkas, konsep harta haram dan legalitas kekayaan dalam konteks judi online dan investasi ilegal tidak hanya bertentangan dengan syariat dan hukum negara, tetapi juga jelas melanggar tujuan dari maqasid syariah atau tujuan utama syariat. Karena tujuan utama syariat yaitu berfungsi menjaga kemaslahatan manusia. Yang pertama, konsep harta haram dan pelanggarannya terhadap maqasid syariat. Harta haram adalah harta yang diperoleh melalui aktivitas yang dilarang oleh syariat. Pada kasus maisir atau judi dan juga borong atau investasi ilegal, pelanggarannya terlihat jelas pada 3 aspek maqasid syariat. Aspek yang pertama yaitu hifdzul mal, terkait dengan penjagaan harta. Judi online dan investasi ilegal merusak perlindungan harta karena mengandung pengambilan harta tanpa sebab yang sah. Kemudian keuntungan yang diterima bukan dari hasil usaha, tetapi spekulasi dan juga penipuan. Aspek yang kedua, hifdzul aql. Judi online memicu kecanduan, hilangnya rasionalitas, dan keputusan finansial yang rusak diri. Banyak korban investasi ilegal terseret karena manipulasi dan janji keuntungan yang merusak daya beli. Aspek yang ketiga yaitu hifdzun nafs dan hifdzun nasl, menjaga jiwa dan juga keluarga. Kehilangan harta akibat judo atau ponzi sering memicu konflik rumah tangga, kekerasan hingga depresi. Ekonomi keluarga menjadi tidak stabil, mengganggu keberlangsungan nafkah. Artinya, harta yang berasal dari aktivitas ini, yaitu judi online dan juga investasi ilegal, haram secara syar'i karena bertentangan dengan tujuan pokok syariat dalam menjaga kesejahteraan manusia. Kemudian, legalitas kekayaan menurut hukum positif atau kehidupan manusia yang berkaitan dengan maqasid syariat. Dalam hukum negara, kekayaan dinilai legal apabila diperoleh secara sah. Judi online dan investasi ilegal dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga hasilnya harta hasil ilegal dapat dirampas dan diperlakukan dan pelakunya dikenai sanksi. Dari perspektif maqasid, hukum negara di sini sejalan dengan penjagaan harta atau hifdzul mal dan penjagaan ketertiban publik, yaitu sisi menjaga kemaslahatan umum. Jadi dalam studi kasus judi online dan investasi ilegal ini, dalam kedua sistem penilaian menurut syariat dan juga hukum negara bertemu pada 2 kesimpulan yang sama. Yang pertama, harta hasil judo dan investasi ilegal haram secara syar'i karena melanggar tadi 3 aspek utama dari maqasid syariat. Kemudian, harta yang diperoleh secara ilegal, harta tersebut juga ilegal secara hukum positif karena melanggar aturan negara dan merugikan masyarakat. Dengan demikian, peredarannya harus dicegah karena bertentangan dengan tujuan syariat dan regulasi negara dalam menjaga kemaslahatan, keamanan, serta keadilan. Materi selanjutnya yaitu definisi gharar. Gharar adalah segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan, penipuan atau resiko berlebihan. Secara bahasa berarti tipuan atau khayalan, dan dalam artinya merujuk pada akad yang hasil atau objeknya tidak jelas. Ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Qayyim, dan Wahbah al-Zuhaili sepakat bahwa gharar terjadi ketika suatu transaksi menimbulkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak, seperti menjual barang yang belum jelas wujud, kualitas, atau keberadaannya. Karena mengandung unsur spekulasi yang dapat menipu dan merugikan, gharar dinilai haram dalam Islam. Baik, selanjutnya kita masuk ke maisir. Maisir adalah segala bentuk perjudian atau permainan untung-untungan yang memberi peluang memperoleh harta secara mudah tanpa usaha yang sah. Secara bahasa, berasal dari kata yasaro yang berarti kemudahan, karena pelakunya ini mendapatkan keuntungan instan tanpa kerja keras. Dalam fikih, maisir juga disebut khimar
Seseorang bisa mendapat harta atau kehilangan tanpa kontrol. Para ulama termasuk Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa maisir adalah bentuk perampasan harta yang tidak dibenarkan karena bersifat spekulatif dan merugikan. Baik, lanjut ke contoh kasus judi online dan investasi ilegal yang marak terjadi di zaman sekarang. Judi online haram dalam Islam karena merusak keamanan, memicu permusuhan dan menyebabkan kerugian finansial serta kehancuran moral. Solusinya adalah dengan menjauhi judi, melakukan tobat, mencari rezeki yang halal, serta mengelola peluang dengan pikiran positif, didukung oleh peran keluarga, masyarakat, dan penegakan hukum. Pandangan Islam tentang judi online haram. Segala bentuk judi termasuk online, termasuk perbuatan setan yang haram dan dijauhi. Dampak negatifnya, judi online dapat menimbulkan kecanduan, permusuhan, kebangkrutan, kerusakan mental, dan menjauhkan diri dari ibadah. Berlawanan dengan prinsip syariat, judi bertentangan dengan prinsip mencari rezeki yang halal, berkah, dan adil karena melibatkan unsur keuntungan yang merugikan pihak lain. Solusi dari Islam, solusi individu dan keluarga bertobat dan memperbaiki diri. Segera hentikan kebiasaan judi dan bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Mencari rezeki yang halal, berusaha keras untuk mendapatkan rezeki melalui cara yang syar'i, bukan melalui judi. Mengelola waktu luang, manfaatkan waktu luang dari kegiatan produktif dan bermanfaat agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Meningkatkan keimanan, jaga keimanan dan ketakwaan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, termasuk judi. Solusi dan masyarakat, edukasi dan dakwah. Organisasi Islam berperan dalam menyebarkan edukasi dan dakwah tentang bahaya judi melalui berbagai media dan lembaga pendidikan, pengawasan dan penegakan hukum. Ia berwenang perlu mengambil langkah tegas seperti memblokir situs, memblokir transaksi, menyita aset, dan menghukum pelaku judi. Sistem ekonomi yang adil. Penerapan sistem ekonomi Islam yang menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dapat mengurangi alasan ekonomi seseorang untuk terlibat dalam